Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai video ini, perkenalkan dulu, ini adalah salah satu channel YouTube yang mengulas tentang kejadian nyata dalam bentuk sketsa gambar. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Bagi Anda yang punya cerita atau kejadian nyata yang unik dan ingin diulas, silakan follow Instagram kami di @fahmi_nafi. Perkenalkan, namaku Muhammad Amin, atau sering dikenal dengan panggilan Coach Amin. Tidak begitu asing untuk kalangan orang Indonesia. Namaku sangat familiar. Tapi, di balik nama tersebut tersisip doa dari orang tuaku. Ya, dahulu ayahku adalah tukang becak yang mempunyai pelanggan seorang dokter. Dokter itu bernama Dokter Amin. Orangnya tinggi, putih, dan ganteng. Ayahku pun berharap kelak kalau punya anak diberi nama Amin, agar anaknya seperti Dokter Amin. Di channel Untold Story 7 ini, aku akan memberikan kesaksian sedikit tentang cerita kelahiranku. Sebenarnya, aku tidak langsung tahu cerita ini dari orang tuaku, melainkan dari bosku. Suatu ketika, aku sedang bekerja di salah satu homemade sarung yang ada di kota Lamongan. Kaji ialah nama panggilan bosku, bertanya kepada seseorang, "Dari mana, John?" Orang itu menjawab, "Habis uji nyali di bawah jembatan." Kaji menyaut, "Kamu masih kalah sakti sama Amin." Karena aku penasaran, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Loh, kok aku? Emang aku bisa apa?" "Loh, kamu gak tahu Tamin, kalau kamu lahir ditolong sama hantu," ucap bosku. Aku pun semakin penasaran dan bertanya, "Gimana ceritanya, bos?" Bosku menceritakan sedikit tentang peristiwa itu. Karena rasa penasaranku, akhirnya pulang kerja aku temui orang tuaku dan bertanya tentang kejadian itu. Beginilah ceritanya. Dulu, keluargaku merantau ke Gresik. Ayahku bekerja di salah satu pabrik sarung yang ada di kota itu. Bekerja di pabrik malam hari, siang harinya mencari tambahan menjadi pembecak. Selang 2 tahun, ibuku mengandung aku yang merupakan anak bungsu. Tak ada yang berbeda di kehamilan itu. Seperti layaknya ibu-ibu yang hamil, ibuku sering kontrol periksa ke dokter kandungan. Keadaan baik-baik saja, sampai tiba di kehamilan ke-7 bulan. Pagi itu, ibuku sudah merasakan mules, yang menandakan bahwa bayi akan keluar. Ayah membawa ibuku ke rumah sakit, tapi dokter bilang kalau ibu belum waktunya melahirkan, mengingat umur kehamilan masih 7 bulan. Dokter menenangkan orang tuaku dan menyarankan untuk banyak istirahat supaya tidak keguguran. Akhirnya, mereka pulang mengikuti saran dari dokter. Sekitar jam 1 dini hari, ibuku merasakan kalau bayi ini akan segera keluar. Ayahku panik. Tanpa banyak pikir,
Dia segera mengambil becak dan mengayuhnya. Di tengah perjalanan, dia bingung harus dibawa ke klinik mana. Mengingat waktu itu tidak banyak klinik yang buka 24 jam. Akhirnya, ayahku membawa ibu ke puskesmas. Karena jarak terdekat dari tempat mes ayah adalah puskesmas. Sesampainya di puskesmas, ayah mengucapkan puji syukur karena kebetulan puskesmas buka serta ada bidan yang lagi standby. Ibu dilayani dengan ramah oleh bidan Erni. Dia membantu proses kelahiran ibu dari awal sampai terakhir tanpa bantuan siapapun. Dan anehnya, selama proses persalinan, bidan ini selalu memalingkan wajahnya ketika bertatap muka. Setelah proses persalinan, ayahku disodorkan nota pembayaran persalinan oleh bidan Erni sambil berkata, "Bapak, ini nota pembayarannya, besok dibawa ke bagian administrasi, bilang kalau persalinannya ditolong sama bidan Erni." Ayahku mengiyakan tanda setuju. Pagi hari, semua karyawan puskesmas mulai masuk kerja. Mereka terkejut melihat seorang pasien sudah dalam perawatan beserta bayi di sampingnya. Lalu mereka bertanya, "Loh, bapak sama ibu kok sudah di sini? Maksudnya kapan?" Ayahku pun menjawab, "Tadi malam istri saya melahirkan ditolong sama bidan Erni," sambil menyodorkan nota pembayaran bertanda tangan bidan Erni. Mereka kaget dan mengatakan kalau puskesmas hanya buka setengah hari saja. Kejadian itu pun sontak menggegerkan seluruh pegawai puskesmas beserta masyarakat sekitar. Akhirnya, seluruh staf puskesmas dikumpulkan. Tidak ada satu karyawan pun yang tahu pembantu persalinan ibuku. Dan anehnya lagi, di puskesmas ini tidak ada staf yang bernama Erni. Setelah diusut, ternyata kejadian seperti ini telah terjadi 3 kali dalam beberapa tahun terakhir. Menurut pengakuan sesepuh puskesmas, dahulu ada bidan baru bernama Erni. Dia bekerja di puskesmas kurang lebih 3 bulan. Ketika berangkat kerja, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan nyawanya hilang. Inilah kejadian nyata yang Amin alami. Bagi Anda yang mempunyai cerita nyata yang aneh dan unik, silahkan hubungi kami di akun Instagram yang tertera di deskripsi. Silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.